Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan kartu tarot ini untuk kamu yang saat sekarang ingin tahu bagaimana energi dia yang Sun, Moon, Rising ataupun Venusnya berada di Gemini, ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana energi Gemini ke kamu, pikiran dan perasaannya Gemini ke kamu, penilaian-penilaiannya Gemini kepada dirimu. Namun, seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini, ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Energi dari Pisces untukmu. Gemini ya, Gemini. Gemini untukmu. Kemudian ini penilaian tentang Gemini kepada kamu. Iya. Jadi kayak gini ya, Gemini ini tuh bisa kayak melihat bahwa sampai sekarang upaya perjuangannya kamu terhadap relationship-nya kalian ini masih terus berkelanjutan, gitu ya. Kamu mencoba untuk setia pada Gemini, kamu mencoba untuk melampaui semua problem, semua kendala, semua masalah yang kalian hadapi, terutama untuk saat sekarang ini. Nah, apabila sekarang hubungannya sudah tidak bersama lagi, entah bagaimana Gemini ini tuh punya rasa percaya diri bahwa kamu tetap menunggu, tetap menanti dirinya. Jadi ibaratnya begini, kapanpun Gemini datang ke kamu, Gemini yakin bahwa kamu akan menyambut dia dengan baik, gitu ya. Bahwa pintu hatimu, gitu, bahwa hidupnya kamu ini tuh masih terbuka untuk hadirnya dia, ya. Jika untuk saat sekarang sebenarnya sudah tidak ada koneksi keterhubungan kamu dengan Gemini ini, gitu, ya. Nah, kalaupun tetap masih bersama, kita awali dari bersama dulu ya, baru nanti pembacaan kalau ternyata hubungannya sudah tidak bersama. Nah, kalau misalnya hubungan ini tuh masih bersama, mari ragu kalau Gemini ini tuh sesungguhnya memilih untuk bersama dengan kamu. Itu ya, bahkan kadang-kadang bisa ini tuh Gemini kayak merasa bahwa kebaikan hatinya kamu, usaha dan upayanya kamu dalam relationship-nya kalian, baik-baiknya itu tuh tidak kamu lakukan seperti caramu melakukan saat ini, gitu loh ya. Kayak terlalu baik kamu bagi dia, gitu. Jadi kayak seelok-eloknya jangan lagi kayak gitu. Karena seperti Mari bilang tadi, bahwa kok Mari lihat ini tuh lebih kuat maunya Gemini kamu dengan hidupnya kamu sendiri dan dia pun dengan hidup dia sendiri, gitu loh. Kebaikannya kamu ke dia ini seperti ada ya, tidak pantas untuk kamu lakukan, karena toh pada akhirnya dia merasa lebih nyaman ketika tanpa kamu, atau hidup dia itu tuh jauh lebih pasti bisa dia kontrol seperti apa yang dia mau apabila kalau kamu itu tuh tidak terlibat di dalamnya. Misalnya begini, kan tidak semua orang ya punya wacana untuk menikah, terutama ini janda ya, orang-orang yang berstatus janda itu tuh ada sebagian yang memilih pernikahan kembali, tapi lebih cenderung banyak itu yang memilih untuk sendiri saja lagi. Apalagi kalau usia ini tuh udah ada di angka 40-an.
gitu ya. Lebih cenderung itu tuh udah nikmat dengan kebebasan diri. Karena apalagi kalau punya memori pengalaman pernikahan gagal atau menjalani pernikahan kok lebih banyak sepetnya, lebih banyak asemnya daripada manisnya, itu biasanya lebih memilih ya alah lebih enak hidup sendiri gitu ya. Nah, jadi nampaknya Mari ini bisa juga energi Gemini seperti yang Mari sampaikan contohnya barusan. Jangan-jangan memang dia tidak ada wacana pernikahan, sementara kamunya berulang kali atau walaupun tidak kamu sampaikan secara langsung ke dia, tapi dia bisa mengerti kalau kamu itu tuh maunya ya menikah, punya anak, menua bersama, ada status nyatanya gitu ya. Nah begitu. Atau ini juga bisa tidak dalam waktu dekat ini pernikahan itu tuh dilangsungkan dengan kamu, karena ini nampaknya bisa kayak kejar karir dulu, selesaiin studi dulu, besarin bisnis dulu, fokus dulu pada uang, atau ada tanggung jawabnya dia dulu yang dia selesaikan. Misalnya kalau mau menikah itu tuh kalau anak-anak sudah lulus kuliah, bentuk dari rasa tanggung jawab pada anaknya dia ya, tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, adalah alasan kuatnya dia gitu ya, sehingga dia menggambarkan bahwa pernikahan tidak terjadi dalam waktu dekat ini dengan kamu, atau bahkan bisa tidak terjadi untuk kapanpun itu gitu. Jadi rasa-rasanya hubungan casual, hubungan sebatas pacaran saja, ini tuh jauh lebih cocok ya menurut tolak ukurnya Gemini ini. Sebentar Mari izin minum dulu ya. Nah, bukannya kamu tidak baik, bukannya ada kurang kamu, bukannya kamu kurang ganteng, kamu kurang bersahaja, kamu kurang populer, ya, kamu kurang cantik, kurang bahenol, bukan. Tapi ini keputusannya dia karena melihat diri dia sendiri. Misalnya, dia nggak punya kualitas lagi sebagai istri yang melayani. Atau dia itu tuh tidak punya kualitas lagi sebagai suami yang menanggung-jawabi hidup seseorang. Nah gitu ya. Atau sudah terlanjur nikmat, sudah terlanjur nyaman dengan kesendirian ini. Bebas, lepas gitu ya. Kayak enggak perlu lagi kompromi untuk orang lain. Tidak lagi kompromi dengan orang lain untuk menentukan apalah langkahnya hidup gitu kan. Repot, berembuk bersepakat mau makan di mana. Nah, misalnya mumet jatuhnya kalau bersepakat bersama menentukan tentang mau tinggal di mana, stylenya seperti apa, konsepnya gimana, susah, sudah susah gitu ya. Misal dia kayak ngelihat stylenya dia ini tuh agak-agaknya perfect, dan itu bisa kayak justru merepotkan kamu sebagai pasangannya, atau mungkin juga bisa bikin dia tuh repot. Nah gitu. Jadi maunya Gemini ini tuh nggak usah terlalu gimana-gimana banget kamu sama dianya gitu ya. Atau jangan-jangan ini dia sudah punya suami atau kamu sudah punya pasangan gitu ya, dia udah punya istri gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk, jangan muluk-muluk, realistis saja. Hubungan ini tuh hanya bisa dijalani casual. Jadi kayak jangan dong membebani dirinya kamu sendiri gitu ya. Atau kamu jangan berlebihan supaya hal itu tuh tidak menjadi beban bagi dia. Karena kalau kamu berlebih-lebihan, dia tahu dia tidak bisa balas apa yang kamu berikan. Dia nggak bisa balas gitu ya.
dia nggak punya sumber daya, dia tidak punya energi atau apalah. Pokoknya dia nggak bisa membalasnya. Jadi ya secukupnya saja kalau dengan dia. Itu kalau hubungannya masih berjalan sampai sekarang. Tapi apabila hubungan ini tuh memang nyatanya sudah berakhir. Nah, ketika nyatanya ini sudah berakhir, maka hubungan ini tuh ya memang berakhir gitu loh. Gemini di situ tuh udah menerima konsep relationship-nya kalian untuk saat ini, kamu dengan dirimu, hidupmu, pasanganmu, ya, duniamu. Demikian juga dia di sana. Jadi apabila ada kamu di sini tuh yang tetap masih berharap sama Gemini, pertimbangkan ya apa yang Mari sampaikan saat ini ya. Gitu. Karena kalau mau untuk rekonsiliasi, Gemini ini tuh Mari lihat lebih cenderung, setidaknya sekarang loh ya, ini lebih cenderung nampak-nampaknya tidak mau. Gitu. Nampak-nampaknya tidak mau. Ya. Energinya Gemini ini tuh lebih kayak stuck di sana. Stuck. Gitu ya. Jadi nggak usah menunggu dan menanti Gemini ini. Karena ada beberapa Gemini melihat kalau kamu itu masih berjuang, kalau kamu itu masih kayak nungguin dia kapan datang. Dan penantianmu itu tuh boleh jadi hanya akan menjadi alasan kamu bisa benci sama dia. Kamu bisa marah sama dia. Gitu ya. Kamu berangkat dari kebaikan hati yang dikecewakan. Gitu ya. Jadi akhirnya kamu bisa kayak menuntut dia. Ya. Pokoknya jatuhnya kamu yang rugi sendiri jatuhnya. Akhirnya rugi sendiri. Nah, begitu. Ya. Namun ini lucunya bisa begini nih. Kalau misalnya Gemini ini ya menjumpai satu saat kamu itu bisa melangkah tanpa dia, ada perih-perihnya juga itu dia rasa. Nunggu kamu katanya, kalau kamu nunggu dia, ya kalau kamu nunggu Gemini, menurut Gemini jangan lakukan gitu. Tapi begitu Gemini ini mendapati apabila kamu sudah benar-benar bisa let go, move on dari dia, agak sakit juga dia rasa. Sakit. Gitu ya. Gitu. Di situ tuh kayak dapat dia penilaian, tapi dibilang sakit banget enggak ya. Enggak. Karena Gemini ini tuh kan orang-orang yang nanti ketika menghadapi kamu, energi dalam hubungannya bersama kamu, ini kan lebih cenderung akan pakai logika ya, akan pakai pikiran daripada terlarut pada perasaan. Tapi dia bisa bilang bahwa, oh iya ya, kamu udah move on, kamu udah let go, kamu memang benar-benar sudah tidak mau lagi dengan dia, gitu. Agak tersentak juga dia di situ, walaupun sedikit, tapi ada tersentak. Alah, bisa juga ya kamu itu tuh tanpa dia ya, hebat juga kamu, bisa melepaskan dia, apalagi karena sempat ada penilaian bahwa kamu itu tuh sangat-sangat bersungguh-sungguh membangun relationship dengan dirinya. Gitu ya. Yang tadinya kamu mepet dia, terus tiba-tiba kamu manuver, menikung tajam, justru menjauhi dia. Nah, itu kan juga bikin, bisa juga ternyata di situ, ya. Nah, ketika kamu memang melepaskan diri dari dia, maka di situ tuh dia bisa menyimpulkan bahwa memang nafas relationship-nya kalian sudah cukup sampai sekian. Gitu ya. Ada rasa takjub juga melihat kamu apabila kamu bisa menata hidupnya kamu tanpa dia. Gitu. Namun menyisakan sedikit saja rasa
apa, emosional ya, emosional. Kayak di situ tuh mengalami sebuah peristiwa mati dalam artian gini, usailah sudah gitu ya. Mati itu kan titik ya, nggak ada lagi kisahnya, nggak ada lagi jalinan sejarahnya. Oh, ini kan nggak gampang ya orang menerima kematian itu ya. Mati sudah cintamu padanya. Jadi ada rasa berkabung di situ juga, tapi cuma sebentar. Pada akhirnya dia akan realistis. Oh iyalah, wajarlah kamu pergi. Oh iyalah, wajar untuk kamu menyudahi penantiannya kamu akan datangnya dia ke hidup kamu. Dan itu tuh juga membuat dia menegaskan pada dirinya, ini memang sudah usai, gitu, ya, menegaskan, ini memang sudah benar-benar tidak ada lagi koneksi antara kamu dengan dirinya. Jadi makin clear, gitu, ya, makin clear cerita dari relationship-nya kalian ini. Di situ kayak hubungan yang cukup merepotkan ya. Kalau misalnya pun kamu suami istri dengan Gemini ini, ada itu bisa ya, mungkin ini agak aneh. Kalau orang dibaik-baikin, dikasih perhatian, seneng, malah nagih, minta lagi gitu kan, candu. Tapi Gemini ini tuh boleh jadi orang yang lebih cenderung semangat atau sikap independen, tidak manja, tidak mau melekat, tidak mau terbiasa, lebih mengandalkan diri sendiri. Nah itu nampaknya ada di Gemini ini. Jadi kalau kamu terlalu baik pun ke dia, bisa dia tuh udahlah biasa-biasa aja lah, gitu. Nggak mau dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikannya kamu. Karena mungkin pun dia tahu, lagi-lagi kayak kata Mari tadi, dia nggak bisa melakukan hal yang seperti itu. Gitu ya. Dia nggak bisa telaten mengurus kamu. Dia nggak bisa telaten merawat kamu. Gitu. Dia nggak bisa konsisten berbagi waktunya dengan kamu. Hidupnya dia itu tuh ya, lebih cenderung dia jalani 70% atau mungkin 60% itu untuk kepentingan diri dia sendiri. Udah terbiasa dia punya pola hidup yang seperti itu. Nah, situ. Jadi ya kamu mandiri. Ya kamu sendiri gitu loh. Jadi ya kamu biasa-biasa aja, berbuat baik ya berbuat baiklah ke dia. Tapi jangan sempat membebani dirimu, nanti kamu kecewa sendiri. Nah, begitu ya energi Gemini ini. Gitu. Kamu soalnya baik-baik, tapi namanya manusia ya. Kebaikan itu pun ingin dikembalikan, ingin didapatkan, gitu. Ketika dia ngasih gula-gula 1 biji padamu, ketika kamu memberikan gula-gula 1 biji ke dia, akan menjadi sebuah kewajaran apabila kamu juga mengharapkan dia memberikan gula-gula pula 1 biji padamu. Sementara kalau menurut dia ndak telaten kayak gitu. Dia bisa kayak tidak sensitif untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Walaupun ini suami istri, tapi tetap ada pembatasan ya. Kalau Mari lihat antara kalian berdua. Gitu. Dan kayaknya menurut Gemini ini tuh banyak yang harus disadarkan, bahwa kamu ini tuh banyak yang harus disadarkannya. Gitu ya.
ada banyak hal yang harus kamu sadari dari sikap laku polanya kamu dalam berbuat baik ke orang lain. Karena ini bisa kayak kamu juga mau ngototan biar dia menerima kemurahan hatinya kamu. Mungkin untuk orang lain itu sebuah hal yang sangat amat menyenangkan. Namun Gemini ini tuh agak lain dikit orangnya ya. Agak lain dikit orangnya. Jadi ndak kayak orang biasa-biasanya gitu ya dalam hal menerima. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini ya. Nah, di sini Mari akan tarik koin, ngambil koin. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk apa Cici koinnya ditarik? Untuk cari tahu apakah pembacaan ini energinya kamu dengan Gemini yang kamu pikirkan atau bukan ya. Di sini tuh inisialnya bisa nunjukin inisialnya kamu, bisa nunjukin inisialnya Gemini. Terkhusus untuk zodiaknya ya tentu saja hanya akan nunjukin zodiaknya kamu ya. Oke, baik, itu ada tadi yang jatuh. Mari ambil dulu. Ya Tuhan. Oke, di sini ada inisial C, ya, ada cendol, ada capung, ada cucu, ya. Berikut ada inisial A, ada api, ada angin, ada alam, ya, ada inisial M, mata, mulut, mudah. Ada inisial G, gelas, gunung, gula. Ada inisial D, dunia, dalam. Ada daun. Ada inisial K, kaki, katak, kodok. Ada inisial H, habis, harum, halal. Ada inisial Y, Yanti, Yanto, Yayam, atau Yoyo ya. Itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Capricorn hadir di sini, Scorpio hadir, kemudian ada energi dari Libra di situ. Oke, itu aja. Moga-moga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.